Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa mempelajari pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan mengulangi materi di bab 5, akhlak mulia mengenai adab dan malu. Adab atau sopan santun atau tata krama adalah norma tentang ajaran sikap ramah terhadap orang lain menurut norma yang dianut oleh suatu masyarakat. Sinonim sopan santun adalah adab. Hanya saja, adab dipahami ajaran kesopanan berdasarkan agama Islam, sedangkan sopan santun bersumber dari norma masyarakat. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Keutamaan sopan santun. Yang pertama, menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak teman, dan kita akan masuk surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Malu sebagai mahkota akhlak. Dalam bahasa Arab, kata malu sama dengan al-hayau yang berasal dari kata al-hayatu yang berarti hidup. Hubungan antara kedua kalimat ini adalah hidup dan matinya seseorang sangat mempengaruhi sifat malu pada dirinya. Jika hatinya hidup, sifat malunya akan sempurna. Jika hatinya mati, sifat malunya akan hilang. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Mansur bin Rib'i bin Hirash, telah menceritakan kepada kami Abu Mas'ud, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah, jika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Maknanya adalah, malu merupakan warisan para nabi. Yang kedua, sindiran bagi orang yang tidak punya sifat malu. Dan yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak punya malu. Keutamaan malu yang pertama, malu merupakan sumber segala kebaikan. Ketika dia malu, maka kebaikan yang akan dia lakukan. Maksudnya adalah, dia akan malu untuk berbuat maksiat karena ia tahu bahwa Allah tetap mengawasinya karena Allah adalah Maha Mengawasi. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, tatkala kami berada di sisi Imran bin Husain dalam satu kelompok dan bersama kami Busyair bin Ka'ab, lalu pada suatu hari Imran membacakan hadis kepada kami. Dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, rasa malu itu baik seluruhnya atau malu itu seluruhnya baik. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan malu yang kedua adalah malu merupakan cabang dari iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu mempunyai 71 cabang atau 61 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, sedangkan yang paling kecil adalah menyingkirkan duri atau halangan di jalan, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang punya malu. Yang keempat, malu mengantarkan seseorang ke dalam surga.
Nah, itu akhir materi pengulangan kita untuk bab 5 mengenai akhlak mulia, yaitu adab dan sopan santun. Mengenai adab dan malu, tugas kalian untuk abang-abang soleh dan kakak-kakak soleha, kerjakan pilihan berganda di bab 5. Tulis jawaban dan pernyataan jawabannya, bukan hanya optionnya 1A, 2B, tetapi misal 1A adab, yang kedua B hidup, seperti itu. Sekian dari Ustazah, lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Semoga materi pengulangan ini memberikan pemahaman yang lebih baik lagi untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.